saya Aula Firdaus, NIM 173040040. Saya dari Teknik Informatika Unhas. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Analisis Estimasi Biaya Proyek Pengembangan Perangkat Lunak yang dibuat oleh M. Rosyidi dan Lutfi Rohman dari Ilmu Komputer UGM. Yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu latar belakang, analisis, pemodelan estimasi biaya, dan kesimpulan. Pertama, latar belakang. Proyek fisik. Dalam proyek fisik seperti pembangunan jalan atau yang lainnya, estimasi biaya dapat dilakukan dengan lebih nyata karena semua komponen proyek dapat diestimasi dengan perkiraan secara fisik. Sedangkan proyek software, estimasi biaya mempunyai kesulitan tersendiri karena karakteristik software yang lain dengan proyek fisik. Kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi dalam estimasi proyek software sangat berkaitan dengan sifat alami software, khususnya kompleksitas dan invisibilitas. Estimasi biaya dan usaha proyek merupakan suatu kegiatan pengaturan sumber daya dalam mencapai tujuan dan sarana dari proyek, sehingga proyek dapat berjalan sesuai dengan tahapan dan target yang dikehendaki. Masalah dalam usaha estimasi sering menghadapi dua masalah, yaitu satu, overestimated, yaitu estimasi berlebihan akan menimbulkan penambahan alokasi sumber daya dari yang dibutuhkan sehingga akan meningkatkan penanganan manajerial. Kedua yaitu underestimated, yaitu estimasi yang kurang akan mengurangi kualitas dari produk karena tidak sesuai dengan standar. Selanjutnya, Barry Bohm telah mengidentifikasi beberapa metode estimasi biaya dan usaha proyek pengembangan software sebagai berikut: model algoritmik, analogi, pendapatan pakar, Parkinson, top-down, dan bottom-up. Kemudian parametrik berdasarkan karakteristik dari software, ukuran proyek software, yaitu function point dan object point, serta KLOC atau Kilo Line of Code. Metode estimasi parametrik yang sering digunakan saat ini adalah dengan menggunakan metode COCOMO yang tidak sesuai jika diterapkan untuk estimasi proyek software di Indonesia. Karena itu, dalam penelitian ini akan dikembangkan metode tersebut yang sesuai dengan data-data dan informasi pengembangan software dalam negeri, sehingga diharapkan dapat diperoleh parameter yang mempunyai tingkat validitas estimasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, analisis metrik software. Metrik proyek digunakan oleh manajer proyek dan tim pengembang untuk dapat beradaptasi dengan alur kerja dan aktivitas-aktivitas yang bersifat teknis. Manajer proyek menggunakan data-data tersebut untuk melakukan pengawasan dan kendali proyek. Metrik berorientasi ukuran diperoleh dengan cara melakukan normalisasi ukuran, kualitas, dan produktivitas dengan menghitung ukuran dari perangkat lunak yang dibuat. Ukuran merupakan faktor utama untuk menentukan biaya, penjadwalan, dan usaha. Kegagalan dari perkiraan ukuran yang tepat akan mengakibatkan penggunaan biaya yang lebih atau keterlambatan penyelesaian proyek. Selanjutnya yaitu ukuran jumlah baris program atau SLOC. SLOC merupakan ukuran yang kurang akurat dan merupakan sebuah topik yang menimbulkan perdebatan selama bertahun-tahun. Dipandang sebagai sebuah ukuran untuk mengestimasi biaya dan waktu. Tidak dapat dipastikan bahwa dua program mempunyai SLOC yang sama akan membutuhkan waktu implementasi yang sama walaupun keduanya diimplementasikan dengan kondisi pemrograman yang standar. SLOC pengukurannya didasarkan pada bahasa pemrograman tertentu. Kemudian function point, pendekatan yang berorientasi fungsi, mengukur fungsionalitas aplikasi untuk mengestimasi untuk software, dan selanjutnya digunakan untuk estimasi biaya dan usaha yang diperlukan untuk mengembangkan sistem. Metrik ini diperoleh dari keterhubungan dasar antara domain informasi software dan kompleksitas software. Function point biasanya digunakan dalam mengukur sistem informasi manajemen. Berikut adalah gambar 1 analisis function point. Function point, dalam metode ini software dapat diklasifikasikan menjadi 5 domain,
yaitu yang pertama jumlah data input pengguna, jumlah data output pengguna, jumlah data permintaan pengguna, jumlah file, dan jumlah file interface luar. Kemudian hitung nilai fungsi proyek yang mungkin pada setiap kategori dan kemudian setiap nilai perhitungan dikalikan dengan faktor kompleksitas sebagai berikut. 1. Sederhana atau simple, 2. Rata-rata atau average, 3. Kompleks atau kompleks. Kemudian untuk menghitung unadjusted function point digunakan tabel berikut berdasarkan kriteria setiap kategori. Untuk menghitung function point digunakan persamaan berikut. FP sama dengan total kali kurung awal buka 0,65 kali 0,01 kali kurung buka FJ kurung awal tutup, di mana total adalah total yang diperoleh dari tabel function point. Analisis sum FG adalah jumlah dari 14 faktor kompleksitas yang bernilai 0 sampai 5. Pendekatan model yang digunakan dalam menghitung besaran proyek adalah model function point. Pendekatan function point lebih independen terhadap bahasa pemrograman sehingga bisa diterapkan pada jenis aplikasi yang berbeda, baik aplikasi database yang non-prosedural. Pendekatan ini juga lebih mudah diprediksi daripada LOC karena parameternya dihitung berdasarkan data yang telah diketahui. Hasil akhir function point dapat dikonversikan ke dalam LOC berdasarkan jenis bahasa pemrograman yang dipakai. Untuk mendapatkan modal estimasi, dilakukan analisa regresi linear terhadap sampel, hasil survei yang menghasilkan jumlah function point, dan jumlah usaha dari suatu proyek pengembangan software yang dilakukan oleh beberapa software house. Kuesioner diisi dengan cara in-depth interview maupun dengan menyediakan fasilitas pengisian secara online. Dari kuesioner tersebut didapat jumlah function point dan jumlah usaha untuk mengerjakan suatu proyek software. Cost estimating. Secara garis besar, alur proses estimasi biaya ditujukan seperti gambar berikut. Pertama, receive customer request, meminta kepada develop technical and cost requirement metric, kemudian ke develop WBS, kemudian ke assist task, kemudian ke develop schedule, cost, resource detail, selanjutnya ke compare with database, kemudian dikembalikan lagi ke develop schedule, selanjutnya ke refine schedule, selanjutnya ke review cost, kemudian diserahkan ke cost kompetitif. Jika ada kendala maka akan kembali ke develop schedule, jika tidak ada kendala maka akan berlanjut ke determine fee atau profit. Kemudian akan dilanjutkan ke prepare cost document, selanjutnya akan mengisi submit proposal to customer. Cost estimating input. Poin-poin yang sangat penting dalam cost estimating input yaitu 1. Faktor perubahan lingkungan, meliputi produk atau model software yang dibutuhkan serta standar tarif yang ditetapkan. Kedua, proses pengaturan aset, meliputi cost estimating policies, cost estimating templates, informasi masa lalu, dan file project. Ketiga, ruang lingkup project, meliputi spesifikasi kebutuhan pembuatan software, batasan agar tidak melebihi sesuai kebutuhan, dan model software yang akan dikembangkan. Keempat, struktur kerja dan perencanaan project. Rencana pengembangan meliputi eksekusi, monitoring, dan proses pengontrolan project serta tambahan rencana lainnya misalnya jeda atau masa istirahat yang akan memudahkan dalam estimasi biaya project. Selanjutnya, cost estimating tools and technicals. Poin-poin yang sangat penting di sini yaitu melihat jalannya proyek dan estimasinya terutama di sisi perkiraan pembiayaannya. Kedua, menetapkan biaya masing-masing bagian resource. Hal ini sangat penting karena dengan penetapan ini akan jelas berapa cost secara keseluruhan yang akan dikeluarkan walaupun belum mencapai final.
Ketiga, kontrol estimasi biaya sejak proyek dimulai hingga penentuan kualitas estimasi biaya. Keempat, parametrik estimasi seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas. Kelima, memanage proyek pengembangan perangkat lunak yang lebih optimal. Keenam, yaitu analisis per vendor. Ketujuh, analisis nilai kesalahan kerugian secara keseluruhan. 8. Kualitas dari pembiayaan itu sendiri. Kemudian cost estimating output. Di sini poin-poin yang penting yaitu aktivitas estimasi pembiayaan secara garis besar. Kedua, aktivitas estimasi pembiayaan detail dengan sebaran tiap-tiap bagian dari keseluruhan proyek. Ketiga, pembagian biaya berdasarkan perhitungan nilai estimasi yang telah dilakukan. Keempat, rencana pembiayaan selanjutnya berupa update rencana untuk proyek selanjutnya. Dari hasil analisa sebelumnya, dalam proyek pengembangan software dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Proyek software hasil observasi mempunyai tingkat kompleksitas yang relatif tinggi. Kedua, menggunakan ukuran metrik function point yang cenderung besar dibandingkan dengan biaya yang dialokasikan. Ketiga, proyek software hasil observasi menggunakan dana atau biaya penyelesaian proyek yang relatif kecil atau cenderung kecil jika dibandingkan dengan besaran ukuran software yang dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa software house hasil observasi belum mengestimasi biaya pengembangan software secara real sesuai dengan ukuran software. Keempat, yaitu model estimasi biaya pengembangan software yang diperoleh dari hasil observasi mempunyai bentuk model eksponensial. Kelima, yaitu sistem estimasi biaya proyek dapat digunakan bagi para pengembang software atau software developer, manajer proyek, dan staf IT lainnya. Keenam, yaitu estimasi biaya meliputi 3 tahapan umum, yaitu cost estimating input, cost estimating tools and technical, dan cost estimating output. Di dalam tiap bagian mempunyai sebagian lagi yang mencerminkan proyek sejak perencanaan sampai dengan evaluasi akhir. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.